Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan serta karunia-Nya lah sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk menikmati di antara nikmat-nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan serta salam pula kita kirimkan salam kepada baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena atas perjuangan beliau lah kita masih bisa merasakan indahnya Islam hingga saat ini. Baik, perkenalkan, nama saya Kadir dengan NIM 1914209778, Prodi Pendidikan Biologi Universitas 19 November Kolaka. Nah, tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah media dan sumber pembelajaran biologi. Kemudian pada video ini yang saya akan jelaskan yaitu akar serabut. Langsung saja. Ini ada dua macam akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Dan berhubung materi saya akar serabut, maka di sini saya hanya menjelaskan apa itu akar serabut dan bagaimana ciri-cirinya dan yang bersangkutan dengan akar serabut ini. Lanjut, masuk di pengertian akar serabut. Akar serabut ialah sejumlah akar yang ada di atas pangkal tanaman yang besar dan panjangnya hampir sama. Akar serabut ini lazimnya ada di atas tanaman monokotil atau tanaman berdaun lembaga satu seperti palm, bambu, alang-alang, pisang, dan lain-lain sebagainya. Di dalam adapun dijelaskan juga di dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengertian akar serabut ini ialah akar samping yang terbit dari pangkal batang Buku umumnya bergerombol dan aktif guna menggantikan akar tunggang yang tidak dapat berkembang. Menurut keterangan dari para keterangan ahli botani, yang dimaksud akar serabut ini ialah bagian akar atas tanaman yang ada di unsur bawah yang tumbuh memanjang dari pangkal batang, atau akar utama atas umuran dan format yang hampir sama besar. Lanjut, kita masuk di ciri-ciri akar serabut. Ciri-ciri akar serabut ini dibagi atas 8 bagian. Yang pertama, bentuk akar serabut menyerupai serabut. Kemudian, yang kedua, ukuran akar serabut relatif lebih kecil. Yang ketiga, tempat tumbuh akar serabut ini di atas bagian pangkal batang. Yang keempat, besaran setiap akar serabut condong nyaris sama semua. Yang kelima, akar serabut ini biasanya dimiliki akibat tumbuhan berkeping satu atau biasa disebut dengan tumbuhan monokotil seperti kelapa, padi, dan jagung. Yang keenam, akar serabut tak tertancap ke tanah terlalu dalam. Yang ketujuh, akarnya berbentuk bercabang-cabang. Dan yang kedelapan itu sistem perakaran serabut lemah yang bisa menyebabkan pohonnya mudah tumbang jika kena tiup angin kencang. Kemudian lanjut, kita masuk di fungsi akar serabut. Apa sih fungsi akar serabut itu? Fungsi akar serabut ini ialah untuk membuat tanaman menjadi kokoh meskipun kelihatan perakaran serabut tetap lebih lemah dibandingkan atas akar tunggang. Fungsi lain dari akar serabut ini ialah untuk menyerap air dan zat-zat mineral di dalam tanah menuju ke bagian-bagian yang memerlukan. Menurut bentuknya, akar serabut bisa dibedakan menjadi dua bagian, yakni benang dan tambang. Yang pertama itu benang. Akar ini ialah akar serabut atas ukuran kecil-kecil dan berbentuk seperti benang. Contohnya
Tumbuhan berakar serabut dari jenis ini ialah padi atau biasa disebut dengan Oryza sativa. Atas kebanyakan rumput-rumputan yang kembang. Akar serabut ini berupa kaku, keras dan cukup besar serta menyerupai tali tambang. Contohnya tumbuhan berakar serabut dari jenis ini ialah kelapa atau Cocos nucifera. Akar serabut besar, akar serabut jenis ini berukuran lebih besar, hampir sebesar lengan. Umumnya tak membentuk percabangan. Contoh tumbuhan berakar serabut dari jenis ini ialah pandan atau biasa disebut dengan Pandanus tectorius. Kemudian lanjut di slide berikutnya, contoh tumbuhan akar serabut. Di sini ada beberapa juga ya, ada beberapa contoh tumbuhan yang berakar serabut. Yang pertama itu pepaya atau Carica papaya. Kemudian yang kedua tebu atau Saccharum officinale. Yang ketiga padi atau Oryza sativa. Yang keempat jagung atau Zea mays. Yang kelima pohon kelapa atau Cocos nucifera. Yang keenam pisang Musa paradisiaca. Yang ketujuh rumput atau Poa annua. Yang kedelapan salak atau Salaka edulis. Yang kesembilan pinang atau Areca catechu. Dan yang ke-10 itu anggrek atau Orchidaceae. Kemudian lanjut di slide berikutnya, kita masuk di jenis-jenis akar serabut. Jenis-jenis akar serabut ini dibagi atas 3 bagian lagi. Yang pertama itu jenis akar serabut. Akar serabut ini berbentuk seperti serabut. Ukuran akar serabut ini relatif kecil, tumbuh di pangkal batang dan besarnya hampir sama. Akar semacam ini dimiliki oleh tumbuhan bercaping satu atau biasa disebut dengan monokotil, misalnya kelapa, rumput, padi, jagung, dan tumbuhan hasil mencangkok. Yang kedua, jenis akar tunggang. Akar tunggang adalah akar yang terdiri atas satu akar besar yang merupakan kelanjutan batang, sedangkan akar-akar yang lain merupakan cabang dari akar utama. Yang ketiga, jenis akar adventif. Jenis akar adventif ini merupakan akar yang tumbuh dari setiap bagian tubuh tanaman dan bukan akar primer. Misalnya akar yang keluar dari umbi batang, akar yang keluar dari batang, atau biasa disebut dengan cangkokan. Kemudian lanjut di slide berikutnya. Selain jenis akar adventif, masih ada juga akar modifikasi lainnya. Masih ada juga akar modifikasi lainnya. Di antaranya yang pertama ada akar nafas. Nah, akar nafas ini akar naik ke atas tanah, khususnya ke atas air seperti pada genera mangrove atau Avicennia soneratia, berguna sebagai penyerap air dan untuk melakukan fotosintesis. Yang kedua, akar gantung. Akar gantung ini akar sepenuhnya berada di atas tanah. Akar gantung terdapat pada tumbuhan epifit anggrek, yaitu untuk memudahkan tumbuhan epifit menempel pada inangnya dan juga sebagai tempat fotosintesisnya. Yang ketiga, akar banir. Akar banir ini akar yang banyak terdapat pada tumbuhan jenis tropik, yaitu sebagai pengokoh berdirinya suatu pohon. Biasanya pohon yang memiliki akar banir adalah pohon yang besar. Yang keempat, akar penghisap. Akar penghisap ini terdapat pada tumbuhan jenis parasit seperti benalu. Akar penghisap ini berguna sebagai alat penghisap dari tumbuhan seperti benalu terhadap inang yang ditumpanginya.
Oke, sekian penjelasan materi dari saya. Adapun kurangnya dari diri saya sendiri dan lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala semata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.